Aisling Murphy adalah seorang guru sekolah dasar Irlandia berusia 23 tahun dan musisi tradisional Irlandia. Pada sore hari tanggal 12 Januari 2022, dia diserang dan dibunuh saat berjalan di sepanjang Grand Canal di luar Tullamore, County Offaly. Pembunuhan tersebut memicu perdebatan baru tentang kekerasan terhadap perempuan dan peringatan pada Murphy diadakan di seluruh Irlandia dan dunia. 6 hari kemudian, ayah 5 anak asal Slovakia berusia 31 tahun bernama Joseph Puska ditangkap dan pada November tahun 2023 dia dinyatakan bersalah atas pembunuhannya dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bagaimana kisah selengkapnya dari Aisling Murphy? Langsung saja kita mulai ke ceritanya. Aisling Murphy lahir pada tanggal 6 Juli tahun 1998 di Blue Ball dekat Tullamore. Murphy tumbuh dengan 2 saudara kandung, seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Dia memperoleh kualifikasi mengajar dasar dari Mary Immaculate College di Limerick dan mengajar di Sekolah Nasional di Durrow, County Offaly mulai Maret 2021. Murphy juga seorang pemain biola. Dia pernah menjadi musisi unggulan di festival musik tradisional Tullamore Trade Fest. Pada saat itu, Murphy sedang berjalan di sepanjang Grand Canal di Tullamore. Tak lama setelah dia selesai bekerja pada jam 3 sore, dia diserang setengah jam kemudian di Fiona's Way. Murphy menderita luka serius akibat serangan. Awalnya polisi menyatakan dia meninggal karena dicekik, tapi kemudian terungkap bahwa dia meninggal karena kehilangan banyak darah akibat 11 luka tusuk di lehernya. 2 wanita yang sedang jogging di sana melihat Murphy diserang dan berlari ke rumah terdekat untuk menelpon ke kantor polisi. Polisi awalnya menduga bahwa ketika Murphy menghadapi penyerangan, dia berusaha melakukan perlawanan untuk menyelamatkan nyawanya, dan dalam keadaan yang putus asa dia menyerang menggunakan sebuah kunci. Tapi belakangan terungkap di pengadilan bahwa luka di lehernya telah merusak pita suaranya, sehingga dia tidak bisa berbicara ataupun bersuara. Tapi dia berusaha menendang dengan kakinya dan mencakar kulit penyerangnya. Dari sanalah bukti yang nantinya akan digunakan untuk mengidentifikasi dan mencari pelaku pembunuhan itu. Polisi mengumumkan bahwa mereka hanya mencari 1 orang sehubung dengan penyerangan tersebut, dan mereka yakin bahwa pelakunya tidak dikenal oleh Murphy. Polisi awalnya menahan seorang pria berusia 40 tahun. Penangkapan itu berdasarkan deskripsi yang diberikan oleh para saksi, dan setelah dilakukan penyelidikan akhirnya polisi membebaskannya. Pria tersebut berbicara kepada Irish Independent, sebuah surat kabar pada tanggal 15 Januari, dan menceritakan pengalamannya diinterogasi oleh polisi dan ancaman online yang dia terima sejak penangkapan dan pembebasan. Sepeda gunung Falkenstorm ditemukan di TKP dan dikaitkan dengan pembunuhan Murphy. Ada laporan bahwa wanita lain diikuti oleh seorang pria bersepeda di Tullamore 2 jam sebelum Murphy terbunuh. Rekaman CCTV pada hari penyerangan ditemukan. Bukti DNA tersangka pelaku ditemukan dari tubuh Murphy oleh polisi. Pada tanggal 17 Januari, polisi menemukan kemajuan yang signifikan. Mereka mengeluarkan berita baru untuk mendapatkan informasi dan meminta masyarakat untuk melaporkan jika mereka melihat seorang pria mengenakan pakaian olahraga hitam. Pada tanggal 3 Maret, 2 bulan setelah pembunuhan tersebut, polisi di Dublin menangkap seorang pria dan seorang wanita berusia 60-an karena dicurigai menyembunyikan informasi. Setelah itu mereka dibebaskan tanpa tuduhan. Pada tanggal 13 Juni tahun 2023, 5 orang, semuanya warga Slovakia berusia 30-an ditangkap dan didakwa menyembunyikan informasi atau menghalangi penangkapan. Pada tanggal 14 Januari, polisi mengidentifikasi orang lain yang sangat dicurigai. Pada saat itu, tersangka datang ke rumah sakit St. James di Dublin dengan luka yang tidak dapat dijelaskan, sehingga petugas kesehatan menghubungi polisi. Polisi melakukan pemeriksaan latar belakang pria tersebut yang mengarah pada penggeledahan properti di County Offaly dan 1 di Dublin. 2 mobil disita, salah satunya adalah taksi yang diyakini membawa tersangka ke rumah sakit. Polisi juga melakukan penggeledahan di Grand Canal tempat Murphy dibunuh. Pada tanggal 18 Januari, hari pemakaman Murphy, tersangka keluar dari rumah sakit dan ditangkap karena dicurigai melakukan pembunuhan.
Keesokan harinya setelah diinterogasi, tersangka didakwa melakukan pembunuhan dan diidentifikasi sebagai Joseph Puska berusia 31 tahun, warga negara Slovakia. Malam itu dia dibawa ke hadapan sidang khusus di Pengadilan Negeri Tullamore. Banyak orang yang berkumpul di luar gedung pengadilan dan beberapa keluarga Murphy berdiri di sana. Puska dikembalikan ke tahanan di penjara Clover Hill untuk hadir lagi di pengadilan distrik Clover Hill pada tanggal 26 Januari. Polisi telah menangkap orang kedua pada hari sebelumnya dan mewawancarai sehubungan dengan menyembunyikan bukti, tetapi dia dibebaskan tanpa tuduhan. Pada tanggal 26 Januari, Puska dikembalikan lagi ke tahanan untuk hadir lagi pada tanggal 9 Februari. Dia kemudian dikembalikan ke tahanan lagi sampai 9 Maret. Pada tanggal 25 April, Pengadilan Kriminal Pusat menetapkan tanggal 6 Juni untuk persidangan Puska. Pada tanggal 9 November 2023, Puska dinyatakan bersalah atas pembunuhan Murphy berdasarkan putusan juri Pengadilan Kriminal Pusat setelah persidangan yang berlangsung lebih dari 3 minggu. Persidangan menunjukkan Puska menyerang Murphy di tengah perjalanan, menikamnya 11 kali di leher, mengiris lehernya dengan sayatan lain dari pisau, dan membiarkannya mati di selokan. Salah satu luka tusukan merusak kedua sisi pita suara Murphy. Artinya dia tidak mungkin bisa berbicara atau mengeluarkan suara yang dapat dimengerti. Dia terlihat di CCTV mengikuti dua wanita lain dengan sepedanya beberapa jam sebelum Murphy terbunuh. Terdengar juga dia mengaku kepada polisi di Tullamore 2 hari setelah Murphy dibunuh bahwa dialah pembunuhnya. Sebelumnya dia telah memberikan versi kejadian yang berbeda kepada orang lain. Pada tanggal 17 November 2023, Puska dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Masyarakat di Tullamore dan seluruh Irlandia mengungkapkan kesedihannya setelah kematian Murphy. Michelle Martin menyatakan bahwa tidak ada tempat dalam masyarakat Irlandia untuk kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan, yang tidak dapat dan tidak akan ditoleransi. Menteri Kehakiman Helen Menti menggambarkan kematian Murphy sebagai mimpi terburuk setiap wanita dan keluarga. Women's Aid Ireland menuntut kebijakan yang tidak menoleransi kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dengan menerbitkan statistik yang dikumpulkan mengenai kematian perempuan di luar hukum di Irlandia sejak tahun 1996. Kota-kota, desa-desa, dan komunitas-komunitas di seluruh pulau di Irlandia dan dunia berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Murphy. Presiden Michael Higgins memberikan penghormatan atas kehidupan Murphy yang singkat namun cemerlang dan murah hati. Pada tanggal 20 April, McEntee membawa memo ke kabinet tentang undang-undang baru yang akan menjadikan penguntitan sebagai pelanggaran tersendiri dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Pada tanggal 19 Januari, 1 minggu setelah pembunuhan tersebut, lebih dari 100 orang yang membawa foto dan bunga menghadiri acara peringatan di lokasi pembunuhan Murphy. Nah, itu tadi adalah kasus pembunuhan Aisling Murphy. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video. Thank you for watching.